Jiwa adalah unsur terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari jasad untuk hidup di dunia. Perlu sahabat ingat kembali bahwasanya jiwa seseorang itu jauh lebih penting daripada jasadnya. Apalagi bagi seorang muslim yang wajib mengimani akhirat, di mana jiwa-jiwa dikumpulkan kembali, sedangkan jasad sudah membusuk di tanah setelah dikuburkan. Pada kemasan mie instan saja ada petunjuk cara penyajiannya. Belum lagi mobil yang kita pakai, peralatan elektronik, semua ada buku petunjuknya. Jika buku petunjuk itu dibaca dan diikuti, maka peralatan yang dipakai akan lebih maksimal kerjanya, serta terhindar dari kerusakan. Terus, kira-kira siapa yang paling pantas membuat buku petunjuk itu semua? Tentunya, orang yang memproduksi barang-barang tersebut. Karena dia yang paling paham tentang kondisi dan kegunaan barang tersebut. Sama halnya dengan kita sebagai manusia. Benda-benda sekecil di atas meja saja perlu buku panduan. Apalagi manusia, tentu jauh lebih butuh dengan buku panduan. Terus, buku panduan manusia itu dari siapa? Dari ibu dan ayah kita? Bukanlah, tentunya dari Zat yang Maha Pencipta semuanya. Bahkan, ibu dan ayah kita juga termasuk seluruh alam semesta ini, dialah yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jal. Allah lah yang paling pantas menurunkan petunjuk bagi manusia agar selamat tubuhnya dan jiwanya di dunia ini. Maka, Al-Quran Allah turunkan sebagai huda bagi kehidupan manusia. Jika seseorang manusia tidak mengamalkan apalagi tidak membaca Al-Quran, maka sudah dipastikan jiwa dan raganya tidak tahu arah. Dan besar risiko tidak selamat dalam menjalani kehidupan dunia, apalagi di akhirat kelak. Ibarat mau memasang kabel komputer tanpa buku petunjuk, pasti yang dilakukan hanya menebak-nebak, tidak tahu benar atau salahnya. Kalaupun sudah benar yang ditebaknya, tapi pasti jiwanya masih ragu kalau itu benar. Karena apa? Karena belum ada validasi dari kebenaran yang sesungguhnya. Itu sederhana loh, baru komputer. Apalagi misalkan pesawat super canggih yang ada ribuan tombol yang bisa dipencet. Apakah masih berani mencoba-coba untuk menjalankannya? Pasti jiwa lebih ragu lagi untuk mencoba-coba pesawat tersebut. Karena takut selama mencoba-coba tanpa petunjuk, belum lagi pesawatnya terbang, mesinnya udah rusak duluan karena terlalu sering salah pencet. Itu semua cuma ibarat duniawi. Bayangkan manusia tanpa panduan dan petunjuk. Sudahkah kita menghitung berapa juta saraf yang ada di dalam tubuh kita? Sudahkah kita menghitung berapa banyak oksigen yang masuk dan bertukar di tubuh kita? Berapa banyak fitur yang berjalan tanpa inti di dalam tubuh kita? Terus kita mikir, masih mencoba-coba tanpa petunjuk? Jangan wahai sahabat yang dirahmati Allah. Bacalah petunjuk Allah untuk jiwa kita agar raga tempat bungkusnya jiwa ini juga ikut selamat. Karena mengikuti perintah jiwa yang sudah membaca petunjuk dari Allah. Jangan ada niat hanya mencoba-coba saja. Pasti celaka nantinya sebelum menemukan kebenaran, kita sudah keburu dipanggil Allah. Umur di dunia ini sangat singkat. Kasihan jiwa nanti di akhirat dapat pengadilan yang berat karena tidak membaca petunjuk dari Allah. Sekarang wahai sahabat yang dirahmati Allah, baca dan amalkan petunjuk dari Allah tersebut. Jasad kita ini seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu juga, akan menyusut juga, akan berkerut juga, lalu kemudian mati, berkalang tanah sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat dan terbang tinggi, para malaikat berkerumun membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb pencipta alam semesta. Meraih cinta dan ridho Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak, yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari Sang Pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari Sang Pencipta yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Untuk itu wahai sahabat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu. Ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang selamat, bersih dan suci. Wallahu a'lam bissawab.